Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, nomor induk mahasiswa 1904317. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya memiliki beberapa soal yang terdapat dari beberapa sumber buku. Sumber yang pertama dari buku Balzan. Soal yang pertama yaitu How have networks contributed to the digital divide? Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana jaringan itu berkontribusi pada kesenjangan digital? Jawabannya, kesenjangan digital adalah istilah yang menggambarkan manfaat yang diberikan komputer dan akses internet kepada orang-orang. Nah, jaringan telah berkontribusi pada kesenjangan digital dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang-orang dengan akses internet. Di sini jaringan itu menjembatani kesenjangan. Oleh karena itu, artinya di sini menutup kesenjangan antara orang yang memiliki akses ke internet dan orang yang tidak dapat terhubung ke internet. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu what is network convergence and why it is important to a business. Jadi, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa penting bagi sebuah bisnis? Nah, jadi konvergensi jaringan itu adalah penggunaan satu jaringan untuk menyampaikan berbagai layanan komunikasi, termasuk komunikasi, telepon, video, dan data. Hal ini penting bagi bisnis karena memberikan bisnis kenyamanan menggunakan jaringan tunggal untuk semua jenis layanan komunikasi, sehingga dapat meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan pastinya, konversi jaringan ini juga dapat mengurangi biaya operasi suatu bisnis. Nah, untuk soal yang ketiga, pertanyaannya itu, what are the advantage of mobile business? Jadi, apa keuntungan dari mobile business atau bisnis seluler? Jadi, bisnis mobile ini membuat pembelian lebih mudah melalui internet. Nah, bisnis dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini memberikan kemampuan untuk memperoleh informasi dan bisa memesan barang dan jasa dengan cepat dan mudah menggunakan perangkat telepon seluler. Selanjutnya dari buku Kelly. Soal yang pertama yaitu, in your opinion, is the mobile or digital wallet a good idea? Why or why not? Jadi di sini pertanyaannya, menurut Anda, apakah dompet digital itu merupakan ide yang bagus? Mengapa iya atau mengapa tidak? Nah, jadi di sini menurut saya, meskipun dompet digital itu lebih mudah daripada membawa dompet fisik atau dompet yang biasa kita bawa kemana-mana, selalu ada resiko perangkat digital dapat diretas dan informasi-informasi dapat dicuri. Sebenarnya, dompet digital ini adalah ide yang bagus, tapi selama kita atau pengguna memiliki dompet digital yang benar-benar terenkripsi dan tidak berbahaya. Soal yang kedua yaitu discuss how mobile computing can solve some of the problem of the digital divide. Jadi di sini pertanyaannya, diskusikanlah bagaimana mobile computing dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan sosial. Nah, jadi mobile computing itu mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lainnya, seperti internet atau intranet. Di sini, inovasi ini berevolusi cara orang menggunakan komputer. Itu menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam pendidikan, kesehatan, dan hiburan, dan di banyak daerah lainnya. Nah, dari buku Kelly lagi, di sini ada kasus wireless security yang ada di buku Kelly. Pertanyaannya yaitu yang pertama, describe the four major threats to the security of wireless network. Jelaskan 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. Nah, dari kasus tersebut dapat diambil jawaban bahwa ada 4 ancaman utama terhadap jaringan nirkabel atau wireless network.
Yang pertama yaitu Rogue Access Point atau RAP. Ini adalah titik akses tidak sah ke jaringan nirkabel atau akses point ilegal yang tidak dilindungi dan tidak dibuat oleh administrator jaringan. Jadi ada beberapa teknik untuk membuat akses point palsu ini atau akses point yang tidak sah ini. Teknik pertama yang disebut Evil Twin AP atau AP kembar. Jadi pada teknik ini akses point palsu memiliki nama yang sama atau SSID dengan akses point yang asli. Nah, dengan teknik ini, user akan sulit untuk membedakan mana akses point yang asli dan mana yang palsu. Teknik yang lainnya yaitu unauthorized IP. Nah, pada teknik ini, penyerang menyediakan sebuah akses point yang dapat digunakan tanpa memerlukan autentikasi. Jadi, akses point ini digunakan untuk memancing korban agar menggunakan akses point tersebut. Hanya saja, berbeda dengan Evil Twin AP, nama akses point berbeda dengan yang asli. Hingga user masih dapat membedakan akses point palsu dan akses point yang asli. Nah, teknik penyerangan yang lainnya yaitu bridging connection. Teknik ini menggunakan sebuah akses point yang menjadi penghubung antara user dengan akses point asli. Jadi data-data user akan terhubung ke akses point palsu, kemudian akses point palsu ini akan mengirimkan data ke akses point asli. Sehingga user tetap dapat terhubung ke internet. Hanya saja penyerang dapat menangkap data-data yang dikirimkan user ke internet. Ancaman yang kedua yaitu war driving. War driving ini adalah tindakan menemukan bulan saat mengemudi atau berjalan di sekitar kota atau di tempat lain. Jadi maksudnya war driving ini adalah tindakan mencari wifi jaringan nirkabel oleh seseorang dalam kendaraan yang bergerak menggunakan komputer portable, smartphone, atau personal digital assistant. Nah, seseorang ini berkeliling ke berbagai tempat dalam usaha mencari, mengeksplorasi, bahkan mungkin juga mengeksploitasi jaringan wireless yang ditemukannya. Nah, war driver atau orang yang melakukan war driving ini mungkin dapat menyusup ke dalam jaringan. Nah, penyusup ini bisa kemudian dapatkan koneksi internet gratis dan mungkin dapatkan akses ke data penting dan lainnya. Jadi seorang war driver dapat memanfaatkan aktivitas ini untuk menjadi ethical hacker dengan melaporkan kelemahan jaringan nirkabel tersebut kepada pemilik jaringan, ataupun dapat mengeksploitasi kelemahan jaringan nirkabel dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ancaman yang ketiga yaitu AVS dropping. AVS dropping ini adalah tindakan melakukan intersepsi, mengintip atau menguping secara langsung real time yang tidak diotorisasi atau tidak diizinkan terhadap komunikasi pribadi seperti telepon, pesan instan, video conference, atau transmisi fax, dan lain-lain. Jadi, menguping ini mengacu pada upaya oleh pengguna yang tidak sah untuk mengakses data yang melewati jaringan nirkabel. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mencuri data yang dikirim melalui jaringan tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Nah, menguping atau eavesdropping ini memungkinkan pelaku penipuan untuk mengamati komunikasi atau transmisi data pribadi. Salah satu cara untuk menangkap sinyal dalam pelaku eavesdropping ini adalah dengan menyusun penyadap suara atau wiretap. Ancaman yang terakhir, ancaman yang keempat, yaitu radio frekuensi jamming. Nah, RF jamming ini adalah perangkat yang dibuat, disesuaikan, atau dimaksudkan untuk digunakan untuk mencegah penerimaan transmisi radio oleh penerima yang relevan dengan fungsinya. Jadi, gangguan frekuensi radio ini membuat seseorang atau perangkat dengan sengaja atau secara tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel. Nah, jammer biasanya berfungsi dengan memancarkan gangguan elektromagnetik, kadang-kadang disebut noise, pada pita dengan intensitas yang melebihi penerima target, yang membuat penerimaan menjadi tidak mungkin. Nah, jammer dapat dirancang untuk mempengaruhi layanan tertentu, seperti frekuensi yang dialokasikan untuk layanan telepon seluler, sistem navigasi satelit, Wi-Fi, atau sistem keamanan. Jammers telah dilakukan untuk melakukan berbagai kejahatan. Soal yang kedua,
Which of the four traits is the most dangerous for a business? Which is the most dangerous for an individual? Support your answer. Manakah dari 4 ancaman tadi yang paling berbahaya bagi bisnis dan manakah yang paling berbahaya bagi seseorang? Nah, di sini menurut saya ancaman yang paling berbahaya bagi bisnis adalah rogue access point. Nah, serangan RAP ini sangat berbahaya bagi bisnis. Ini merupakan ancaman keamanan jaringan yang serius karena menciptakan titik kebocoran di mana data yang sensitif dapat ditarik dari jaringan. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan RAP ini dapat melakukan aksinya dengan berbagai teknik yang bahkan bisa membuat korban atau sebuah bisnis tidak menyadari akan adanya titik akses yang tidak sah ini. Peretas dapat memperoleh akses ke jaringan nirkabel tanpa jaminan dengan sangat mudah, walaupun jaringan sudah diamankan. Nah, ketika sebuah bisnis sudah terjebak pada serangan RAP ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh bisnis tersebut dapat mengakses apapun pada internet akan diketahui atau dimata-matai oleh pelaku penyerang RAP tersebut. Akan terjadi akibat-akibat yang fatal jika kasus ini terjadi pada sebuah bisnis, karena peretas atau pelaku dapat dengan mudah mencegat dan membaca data yang dikirimkan dalam bentuk tidak terinskripsi yang dapat mencakup informasi login dan kata sandi, rahasia dagang, data perusahaan, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Nah, info ini mereka dapat menggunakannya untuk mendapatkan akses ke akun perusahaan. Mereka juga dapat menjual kredensial login perusahaan yang dicuri kepada pihak ketiga, memanipulasi paket-paket data yang perusahaan kirimkan atau perusahaan terima, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terburuk terjadi. Nah, untuk ancaman yang paling berbahaya untuk seseorang, menurut saya juga rogue access point ini. Nah, hal yang berbahaya yang akan dialami seseorang sama seperti pada hal yang berbahaya yang dihadapi pada bisnis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ancaman berbahaya yang mungkin bisa terjadi terhadap seseorang dikarenakan seseorang mengakses free wifi di suatu tempat. Nah, free wifi ini berbahaya karena bisa dijadikan kamuflase dari sebuah wifi palsu atau rogue access point, di mana pelaku meletakkan jaringan nirkabel yang tidak sah, sehingga seseorang pengguna wifi gratis tersebut bisa dipantau ataupun diretas oleh hacker pembuat free wifi palsu tersebut. Nah, selain itu juga menurut saya ancaman eavesdropping sebenarnya juga sangat berbahaya bagi seseorang. Jadi penyadap atau pelaku dapat mengintersepsi jaringan komunikasi seseorang secara real time. Jaringan komunikasi itu sendiri contohnya seperti telepon, video call, SMS, fax, dan lain-lain. Tujuannya untuk mencuri data yang tidak terinskripsi dan dikirimkan melalui jaringan data. Jadi hal ini dilakukan dengan memakai perangkat tambahan atau sebuah akses khusus. Bagaimanapun, teknik ini tergolong sangat berbahaya, dan bukan tidak mungkin seseorang di sekitar kita dapat melakukannya. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa soal tugas sistem informasi manajemen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.